Haleluya. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan. Kita sampai kepada seri khotbah dengan tema merdeka di bab yang kedua. Tapi sebelumnya baik kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Rasa syukur kami tak henti-hentinya atas anugerah-Mu Bapa, di mana kami selalu diberi kesempatan untuk Engkau ajar dan diberi pengertian yang benar akan hal kerajaan Allah, sehingga kami tidak salah melangkah, tidak salah berpikir, tidak salah dalam menentukan gaya hidup, tapi kami hidup menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami hidup mempunyai ciri-ciri bahwa kami adalah orang kerajaan Allah, karena segala tingkah laku kami, kehidupan kami sehari-hari, tutur kata kami, perbuatan kami, semuanya adalah seturut dengan hal yang mulia seperti yang difirmankan oleh Engkau. Karena kami umat Allah yang layak untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami betul-betul dalam pimpinan Roh Kudus dan tidak pernah terjebak oleh apapun. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Baik, bab yang kedua adalah dari firman Yohanes 8 ayat 36. Kita baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, saya senang sekali dengan ayat ini. Tanpa menyampingkan ayat yang lain, saya juga senang. Karena setiap firman itu ada kepastian yang tidak perlu kita ragukan lagi. Sama dengan ayat ini dikatakan, kalau anak dalam huruf besar itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Harusnya kita sebagai orang Kristen tidak usah mengingat berapa usia kekristenan kita, tapi sejak kita lahir baru sudah mulai terlihat perubahan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang salah yang Anda pikir memang Anda seperti itu. Nah, jadi kalau firman ini mengatakan Yesus Kristus itu sudah memerdekakan kita, karena di sini anak dalam huruf besar. Harusnya kita betul-betul merdeka. Kapan Yesus merdekakan kita? Sejak Dia mati di kayu salib, mati dan bangkit. Kita yang percaya Dia telah menebus kita, saat itu kita diberi hak untuk hidup dalam kemerdekaan. Oke, yang pertama kita hidup dalam kemerdekaan. Dosa kita yang dianalogikan seperti sebuah hutang bebas. Kemudian kita dibebaskan dari segala kutuk-kutuknya, kutuk dosa. Karena kita telah diampuni. Dan kita dibebaskan dari kebinasaan. Karena kita dapat jaminan kembali ke rumah Bapa Surgawi. Kemudian kita dibebaskan dari segala kelemahan. Karena Yesus yang kuat sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta Raja dalam hidup kita adalah kuat. Roh Kudus yang menyertai kita kuat, apalagi Bapa Surgawi. Kemudian kita dibebaskan dari segala sakit penyakit. Kita dibebaskan dari segala kemiskinan. Kalau dikatakan di sini kemiskinan, kita jangan hanya berpikir miskin karena kurang duit saja ya. Kemiskinan itu luas. Baik kemiskinan secara rohani, secara jiwa. Banyak orang yang jiwanya miskin. Jiwa miskin itu apa? Jiwa miskin itu jiwa yang terlalu lemah. Jiwa yang mudah dikotori oleh sampah-sampah, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian tubuh juga yang lemah. Tubuh yang diserahkan untuk hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Nah, itu adalah jiwa tubuh yang miskin. Nah, jadi mengapa bisa menjadi miskin? Karena masih ada ikatan. Karena masih kita izinkan yang tadi kita pikir itu memang saya adalah seperti itu, Anda pertahankan. Karena berprinsip memang saya begini, mau diubah apanya lagi? Ya terimalah aku apa adanya. Ya you harus mengerti saya. Kalau you gak mengerti saya, kita gak bisa berteman. Kita gak bisa ngobrol. Nah, paling banter kemudian seseorang akan mengatakan hal itu. Padahal
Roh, jiwa, dan tubuh kita tuh mau diperkaya. Oleh siapa? Dasarnya adalah iman kita kepada penebusan Yesus Kristus, sehingga Roh Kudusnya diutus oleh Allah menyertai kita untuk apa? Kita seturut dengan keinginan kehendak dari Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus. Termasuk jiwa kita, termasuk kehidupan kita yang kita lakukan dengan tubuh kita. Secara jasmani kita akan melakukan seturut dengan kehendak Dia. Nah, itu sebabnya roh, jiwa, dan tubuh kita akhirnya terhalang, tidak bisa menjadi sehat atau baru. Sudah bilang percaya kepada Yesus, bertobat kepada Yesus, tapi sekian lama kekristenannya belum ada perubahan. Terutama masih nampak sekali kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang masih dilakukannya, yang masih melekat bahkan bisa menjadi identik seseorang. Kita sering mendengar, itu ada si Badu. Kemudian yang diajak bicara, Badu yang mana sih? Itu loh Badu yang tukang tidur pemalas. Itu loh Badu yang tukang ngomongin orang. Itu loh Badu yang terlalu mudah tersinggung. Itu loh si Badu yang glojoh, tukang makan. Itu loh si Badu yang terlalu lamban pikirannya. Bahkan mungkin ada sebutan-sebutan yang lain. Sungguh sebetulnya itu tidak harus terjadi, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi mengapa sampai ada sebutan-sebutan begitu? Itu menunjukkan bahwa kata sebutan itu menunjukkan identik orang yang kita maksud. Mengapa tidak kita sekarang diberi sebutan sesuai dengan identik kita oleh orang lain? Itu Badu mau ketemu kamu. Yang mana? Itu loh yang berhikmat. Itu loh yang penuh dengan kasih. Itu yang penuh dengan sukacita. Itu yang tukang rajin berdoa. Itu loh si pendoa. Nah, bukankah masih banyak identik-identik yang bagus, yang sebutannya lebih mulia daripada si pemalas, si pembohong, si tukang tersinggung, yang itu sebenarnya tidak pantas kita canangkan menjadi satu sebutan kepada seseorang berdasarkan sifat-sifatnya, identiknya. Nah, itu sebabnya mau tidak mau kita harus mau semuanya dirubah oleh Tuhan, diganti yang baru. Dan bukan hanya itu, tapi nomor satu, kita harus paham bahwa menurut firman yang kita baca tadi, kebebasan itu telah tersedia. Jangan merasa engkau terjebak oleh situasi dan kondisi. Jangan pernah merasa engkau memang diciptakan menjadi seperti itu sifatnya. No. Tapi engkau diberi Sang Penebus Yesus Kristus untuk mengembalikan rancangan Allah dan menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambarnya. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan Yesus. Seringkali kita berpikir, ya aku menjadi begini karena saya terjebak oleh kondisi dan situasi. Papa mama saya tengkar melulu, cerai, jadi saya sekarang kurang kasih, jadi saya seperti ini. Oke, mungkin masa lalu Anda sebelum dalam Yesus, bolehlah kita memberikan alasan seperti itu. Tapi sejak dengan Yesus,
Dia itu begitu concern, begitu perhatian kepada kita. Jiwamu yang rusak, jiwamu yang terluka, jiwamu yang patah, jiwamu yang tidak stabil. Sekarang aku mau perbaharui, nak, supaya engkau apa? Supaya engkau merdeka. Engkau merdeka dari kepahitan, engkau merdeka dari kekecewaan, engkau merdeka dari roh-roh pertengkaran yang sering terjadi dari orang tuamu sampai berpisah. Engkau terbebas dari luka batin. Aku mau mengganti yang baru. Itu rencana Allah melalui penebusan Yesus. Supaya jiwamu sekarang tidak amburadul, jiwamu tidak rapuh, jiwamu tidak banyak goresan, jiwamu tidak menjadi lemah. Yang aku mau, rohmu sudah dilahirkan baru menjadi kuat, teguh, jiwamu juga kuat, teguh, dan sehat. Nah, jadi jangan pernah merasa engkau terjebak oleh situasi, kondisi, atau oleh seseorang, oleh keadaan. No. Sekarang yang paling penting kita sadari adalah sejak saya dalam Yesus Kristus, aku harus sangat menyadari dan yakin sebetulnya kemerdekaan telah tersedia melalui penebusannya. Sekarang saya sebagai orang Kristen harus merdeka secara rohani, secara jiwa, dan secara jasmani. Sehingga Roh Kudus itu dengan mudah dan leluasa menuntun saya masuk kepada kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Terima kebenaran ini sehingga Anda mudah mengalami pertolongan dari Roh Kudus. Anda mudah untuk mengalami pembebasan dengan pengertian yang benar seperti ini. Puji Tuhan, nanti minggu depan kita akan teruskan lagi khotbah dengan tema merdeka di bab yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.